Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Lansai. Saya dari PGM semester 7 Universitas Islam Darul Ulum Lamongan akan membuat video mendongeng dengan judul Kata dan Siput yang diajukan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah mendongeng yang diampu oleh Ibu Firada Nur Fahmi MPD. Dongeng ini diambil dari karya Kak Budi Dermawan yang terbit pada tahun 2018. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Wulan. Kali ini Kak Wulan akan mendongeng tentang kata dan siput. Sebelumnya Kak Wulan punya gambar nih. Adik-adik tahu ini gambar apa? Kata. Sekarang Kak Wulan mau tanya, kata ini tinggalnya di Air dan di darat. Ya, kata ini, maaf salah, bukan tinggal, tapi tempat hidupnya di Air dan darat. Ya. Kalau ini apa? Hewan apa coba? Siput. Ya, siput ini apa hidupnya di Darat. Ya. Sebelumnya kalian juga mau tanya sama kalian. Kalian tahu apa arti tolong menolong? Tidak. Arti tolong menolong itu adalah saling membantu. Jadi kita itu harus saling membantu. Sekali lagi kawan tanya ya, jangan bosan ya. Oke. Abah, kehidupan sehari-hari itu dalam kehidupan sehari-hari apakah tolong menolong itu penting? Iya. Kenapa? Ayo, ada yang tahu? Penting karena kita sebagai makhluk sosial, kita harus saling berinteraksi dengan sesama manusia. Manusia sebagai makhluk sosial itu tidak bisa hidup sendiri. Kita harus saling membantu. Kita juga butuh bantuan orang lain. Nah, di dongeng ini Kak Wulan akan menceritakan tentang kata dan siput yang memiliki watak yang berbeda, di mana siput ini dia tuh punya watak yang sombong, sedangkan kata ini memiliki watak yang baik hati. Kata yang baik hati ini mau menolong siput tapi tidak diterima oleh siput. Kalian penasaran nggak sama cerita Kak Wulan? Penasaran sekali. Oleh karena itu, kalian dengarkan ya cerita Kak Wulan. Oke, Kak. Dongeng dengan judul Kata dan Siput. Di suatu sungai hiduplah seekor kata yang memiliki sifat yang baik hati. Dia sangat ramah, suka menolong, dan tidak sombong. Karena sifatnya yang baik hati ini, dia banyak disukai oleh makhluk hidup lainnya. Karena itu, dia memiliki banyak teman. Kata ini sangat suka bermain di tepi sungai. Karena cuaca yang begitu panas, Kata pun sering berenang di sungai bersama teman-teman. Suatu hari, Kata bertemu dengan seekor siput. Dia hendak menyeberangi sungai si siput. Tapi keadaan arus yang deras membuat air sungai meluap, sehingga tanah di sekitar sungai basah dan licin. Kata pun ingin membantu siput untuk menyeberang, tapi sayang, niat baiknya malah ditolak oleh siput. Hai siput, kamu mau kemana? Hai Kata, aku ingin menyeberang sungai. Kalau begitu, aku
aku bantu ya, karena air sungai meluap sehingga air di sana mengenai tanah dan menyebabkan tanah licin. Tidak perlu. Aku bisa sendiri menyeberanginya. Aku bisa menyeberangi sungai sendiri karena aku bisa. Tapi siput, sudah, tidak usah tapi-tapian. Aku bisa sendiri. Aku hanya cukup menyeberang, terus berjalan dan sampai di tepi sungai. Sudah, pergi sana kamu, kata. Kamu hanya mengganggu perjalananku. Kamu mengganggu jalanku. Kamu mengulur waktuku untuk tiba di tepi sungai dengan cepat. Baiklah siput. Aku akan pergi kalau begitu. Akhirnya, dengan merasa sedih, Kata pun pergi meninggalkan siput. Siput mulai berjalan. Dengan angkuhnya, dia berjalan melewati sungai. Dia merasa angkuh karena dia tidak menemui hambatan dalam perjalanannya untuk menyeberangi sungai. Tapi dia lupa akan saran Kata kalau tanah di sekitar sungai itu licin. Tanpa disadari pun dia terpeleset dan terjatuh ke sungai. Siput pun hanyut terbawa arus sungai yang deras. Dia pun menyesali perbuatannya yang telah menolak bantuan dari Kata. Dengan rasa takut akan nyawanya yang terancam, akhirnya dia pun berteriak minta tolong. Tolong aku. Di sisi lain, sang Kata yang meninggalkan siput pun mendengar teriakan siput dan berhenti sejenak. Bukankah itu suara siput? Apa yang terjadi dengannya sehingga dia meminta tolong? Aku harus membantunya. Akhirnya Kata pun menghampiri siput. Namun di sana Kata pun menemukan banyak teman-temannya yang melihat siput. Teman-temannya hanya mengerubungi siput tanpa menolongnya. Akhirnya sang Kata pun meminta agar teman-temannya untuk menolong siput. Ayo teman-teman, kita harus menolong siput. Lebah pun menjawab, untuk apa kita menolong siput yang sama itu? Dia telah menolak bantuanmu. Aku pergi saja. Dengan marah, akhirnya lebah pun meninggalkan mereka. Kini di tepi sungai itu tinggallah hanya Kata dan siput. Kata pun bingung. Dia bimbang. Bagaimana dia bisa menolong siput sedangkan dia hanya seorang diri? Namun Kata bisa merasakan apa perasaan dari siput. Karena itu akhirnya dia memutuskan untuk berenang dan mencari siput. Dia pun menolongnya. Ketika itu dia berenang dan sampai akhirnya dia menemukan siput yang ada di bebatuan. Dengan sekuat hati, dengan sekuat yang dia bisa, akhirnya Kata pun menolong siput yang pingsan dan membawanya sedikit demi sedikit untuk ke darat.
siput yang pingsan itu akhirnya disadarkan oleh Kata. Akhirnya Kata pun menggoncang-goncang tubuh siput. Siput, siput, bangunlah. Ini aku, Kata. Siput, bangunlah kamu. Akhirnya usaha dari Kata pun tidak sia-sia. Siput pun akhirnya sadarkan diri. Dengan lemah dia berkata kepada Kata, Kata, terima kasih, kamu telah membantuku. Padahal aku sudah menolak bantuanmu. Kamu dengan tulusnya membantuku, Kata. Sekali lagi terima kasih. Dan aku minta maaf, Kata, atas semua perbuatanku. Kata yang baik hati dan memiliki hati yang tulus itu akhirnya memaafkan siput. Iya, sama-sama siput. Tapi ingat, kamu harus berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Karena bisa saja orang sakit hati karena perbuatanmu, siput. Iya, Kata, aku akan berjanji bahwa aku tidak akan mengulanginya lagi. Sekali lagi terima kasih banyak, Kata, kamu telah menolongku. Iya, sama-sama siput. Bisakah aku berteman denganmu, menjadi sahabatmu, Kata? Tentu saja boleh, kenapa tidak? Kalau begitu, kita jadi sahabat kan, Kata? Iya, kita akan jadi sahabat. Terima kasih, Kata, kamu mau menjadi sahabatku. Sama-sama siput. Akhirnya mereka berdua pun menjadi sahabat selamanya. Jadi dari sini kita dapat mengambil pesan moral bahwa apa, anak-anak? Kalau kita harus berbuat baik, selalu membantu teman, dan tidak boleh menyombongkan diri. Kita harus menghargai orang lain juga. Karena itu, kita tidak boleh sombong, dan ingat selalu kita harus membantu sesama. Sekarang kalau mau tanya, dari kedua tokoh ini siapa yang baik hati? Kata. Sedangkan siapa yang sombong? Siput. Oke. Dari kedua tokoh ini, sifat mana yang harus dicontoh? Kata. Kenapa, Kata? Karena baik hati Dan tidak sombong. Dia selalu membantu temannya dalam kesusahan.